Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 24 Fish. Nah, di channel ini kita akan membahas cara budidaya ikan diskus. Nah, yang pertama, diskus biasanya yang satu pasang, diskus pasangan akan membersihkan tempat bertelur. Nah, kita akan menempatkan sepasang diskus di dalam tempat 40 x 40 x 40 dan dengan air yang baru. Nah, biasanya kebiasaan diskus akan membersihkan tempat bertelur. Nah, dia akan mematok-matoi tempat bertelurnya berdua. Itu sama dengan kegiatan membersihkan tempat telurnya. Nah, ketika sudah dirasa cukup bersih, maka diskus akan mulai meletakkan telurnya di media tempat telur. Nah, bergantian dengan laki-laki, si betina meletakkan telur dan si jantan meletakkan sperma. Nah, itu terus-menerus dilakukan sampai telurnya habis dan spermanya sudah terbuahi semua. Maka diskus akan mulai menjaga telurnya sampai bayi-bayi diskus menetas. Nah, ke hari kedua telur sudah berwarna hitam dan biasanya akan menetas di hari kedua setengah, di 2,5 hari atau di 60 jam. Biasanya ikan diskus atau bayi-bayi diskus akan mulai menetas dan indukan diskus akan tetap menjaga telurnya hingga bayinya menetas, dan biasanya mengipas-ngipaskan alat dayung dari ikan itu atau menghembus-hembuskan memakai mulutnya guna membersihkan telurnya dari serangan serangga ataupun binatang-binatang kecil yang tidak kasat mata ada di dalam molekul-molekul air. Nah, pada hari ke 60 jam, tepatnya 60 jam ke depan dari mulai telur diletakkan di perangkat telur atau di tempat bertelur, maka ikan sudah mulai bergerak. Nah, ini bisa kita lihat di layar. Nah, ikan sudah mulai bergerak dan mungkin akan tetap seperti itu sehingga hari ketiga dan hari keempat. Nah, di hari kelima biasanya nanti ikan sudah mulai berenang, tapi belum terlalu fasih ya. Jadi dia menghabiskan harinya. Nah, pada saat fase ini, hari pertama sampai hari keempat menetasnya telur ikan, maka ikan tersebut tidak perlu diberi makan. Bayi-bayi ini masih mempunyai cadangan makanan yang masih cukup di dalam tubuhnya sehingga sampai nanti dia benar-benar bertelur, benar-benar berenang bebas. Nah, itu mungkin nanti kita perlu pakan tambahan artemia ya. Jadi sampai hari kelima kemungkinan dia belum perlu dikasih makan. Nah, tapi ada juga sedikit tambahan dari breeder-breeder lain yang juga mungkin memberi makan pada saat hari ketiga dan hari keempat. Nah, ini boleh-boleh saja ya. Tapi kalau kita di 24 Fish tidak memberi makan sampai ikan sudah benar-benar berenang dan berada di badan ikan. Nah, pada fase ini ikan akan mulai berenang dan kemudian induk akan menangkap lagi dan meletakkan di tumpukan bayi-bayi yang lain. Nah, sampai nanti akhirnya semua ikan sudah bisa berenang dan menempel pada sisi badan dari indukan jantan dan betina. Nah, di fase inilah kami di 24 Fish memberi makan anakan atau bayi diskus dengan makan tambahan, yaitu artemia dengan tingkat tetas 90%. Biasanya kita menggunakan artemia yang bagus, yang daya tetasnya tinggi. Nah, ini biasanya kita kasih makan 1 kali 1 hari dulu. Nah, kita lihat pada sore harinya nanti ketika pakan yang di dalam tank atau di dalam akuarium tempat penetasan sudah mulai habis, maka mungkin malam kita perlu menambah, atau pada besokan harinya mungkin kita akan menambah. Nah, di hari ketujuh mungkin ikan sudah terlihat sedikit besar dan bentuknya sudah berwarna hitam dan sudah menempel pada jantan atau betina ikan diskus. Maka di fase ini kami memberikan tambahan atau membersihkan sifon air atau mengganti. Nah, dengan cara menyedotnya menggunakan selang kecil. Atau ada juga yang kami lakukan tidak mengganti air sama sekali sampai ikan berumur 21 hari. Nah, ini biasanya tidak ada masalah ya. Boleh diganti, boleh tidak. Bagi pemula kami tidak menyarankan untuk mengganti air, karena sama dengan mengganti air adalah menurut kami sama dengan mengusik ikan.
mengusik anak ikan, jadi mungkin membuat indukan akan sedikit lebih liar. Jadi bagi pemula, kami dari 2 fatfish menyarankan tidak untuk diganti airnya sampai ikan benar-benar dipisah. Nah, biasanya di 2 fatfish kami mengganti air ketika umur 21 hari, di mana indukan dan ikan anakan akan segera kami pisahkan, maka disitulah kami penggantian air. Nah, metode yang kami lakukan adalah dengan menyiapkan tank baru yang sudah diisi dengan air yang sudah diendapkan. Jika dia menggunakan air pump atau air sumur yang sudah dites pH dan segala macamnya, kami di sini tidak akan menerangkan lagi jenis air yang dibutuhkan, diskus, pH dan segala macam persyaratan air. Tentu nanti bisa kita ulas di video khusus ya. Nah, di sini kami hanya menceritakan bagaimana step by step yang akan dilakukan untuk budidayakan diskus. Nah, ketika hari ke-8 di sini kita lihat masih sudah terlihat besar, anakan sudah hampir memenuhi jari kelingking untuk kukunya ya. Nah, di sini kami melakukan penyiponan, pengambilan kotoran pada dasar tank yang masih tertinggal akibat kotoran ibunya. Nah, ini juga tidak kami sarankan bagi pemula ya. Jadi kami sudah melakukannya karena memang sudah punya pengalaman dan kenal akan indukan dan karakter dari ikan-ikan yang beranak ya. Ya, jadi kalau di hari ke-9 ikan makin terlihat besar dan hingga akhirnya nanti ikan sudah bisa kami beri makan cacing, dan ikan terus setelah umur 10 hari, 1 minggu, 2 minggu dan sampai 3 minggu itu biasanya kita kasih, sudah mulai ikan kita kasih tambahan cacing pada pakan sehingga sudah terlihat ikan-ikan semakin besar. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, nah ini kemungkinan ikan sudah bisa dipisahkan dari indukannya. Nah, maka kami di 2 fatfish ketika ikan umurnya sudah 21 hari atau 3 minggu, ataupun kalau kami melihat tanpa melihat waktu, kami melihat dari bentuk ukuran badan ikan sudah sebesar jari jempol, kuku jempol. Nah, ini biasanya kami sudah mengambil tindakan memisahkan indukan ikan dan anakan. Nah, ini sebagai contoh kami di layar menampilkan ikan yang tidak kami pisahkan ya. Nah, sebenarnya kami di 2 fatfish langsung memisahkan ketika umur 21 hari kami sudah memisahkan, karena supaya indukan pada ikan tersebut bisa berkembang biak dan berbudidaya lagi, sehingga kami bisa merawat anakan yang memang sudah kami beri pakan cacing. Nah, sampai usia ini dan seterusnya anakan ikan akan mulai kami beri cacing terus menerus. Nah, sehingga sampai di ukuran 2 inci atau tepatnya di 5 cm lingkar badan, maka kami akan menambah pakan burger yang kami buat sendiri menggunakan pewarna ikan. Khusus untuk berwarna ikan yang berwarna merah, kami menggunakan karopil pink. Nah, ini kami campurkan pada jantung sapi, ditambah udang sedikit dan ditambah dada ayam. Nah, di sini kombinasi yang kami gunakan adalah jantung sapi, dada ayam dan udang sedikit ditambah karopil pink atau lucatin pink. Nah, hingga ikan di umur 2 inci sampai ikan berukuran nanti 3 inci, warna merahnya akan cukup menyala. Nah, perbandingan biasanya untuk pakan ikan diskus dan pewarnanya nanti akan kita bahas di video khusus tentang pencampuran makanan. Nah, di sini kami tidak menceritakan itu, kita hanya membahas tentang step by step budidayanya dulu. Nanti kita buat video berikutnya khusus membahas tentang bagaimana formulasi pencampuran agar menghasilkan pewarna ikan yang baik. Nah, di sini mungkin sahabat, saudara, teman-teman dari 2 fatfish bisa mengikuti tutorial ini, mudah-mudahan berhasil. Dan kami juga di sini menyediakan indukan-indukan yang berkualitas dan siap memijah. Nah, di sini di 2 fatfish kami menyediakan. Nah, kebetulan yang kami budidayakan jenis blue diamond dan red melon. Juga ada snake skin juga ada, dan corak batik itu kalau masuk ini namanya lupa saya, pigeon. Nah, di pigeon jadi kita ada 4 jenis yang kita budidayakan di 2 fatfish, dan kita juga membesarkan khusus untuk calon induk. Dan di 2 fatfish bisa memenuhi semua permintaan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga
video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan sahabat-sahabat semuanya. Salam satu air, dua part peace.